Usai cabut dari Manchester United, David De Gea balik ke La Liga. Ex-kiper Manchester United, David De Gea, tampaknya bakal bermain di pentas La Liga dan tak akan balik ke Premier League pada musim depan. De Gea sebelumnya cabut dari Manchester United pada musim panas 2023 kemarin. Ia mengakhiri kebersamaan dengan klub yang bermarkas di Old Trafford itu sejak tahun 2011 silam. Saat itu ia direkrut dari Atletico Madrid. Pasca cabut dari Manchester United, De Gea terus menganggur. Padahal ia bisa diangkut secara drastis, beberapa spekulasi soal masa depannya pun bermunculan. David De Gea sebelumnya sempat disebut bakal berlaga lagi di pentas Premier League. Ia dikaitkan dengan Manchester United dan Newcastle. Namun kini sepertinya De Gea tak akan balik bermain di Premier League, ia akan kembali berlaga di pentas La Liga. Rumor ini dilansir oleh The Sun. Laporan itu mengklaim bahwa De Gea sebenarnya diincar oleh sejumlah klub Premier League dan klub lain dari penjuru dunia. Namun De Gea merasa ingin bermain saja di Spanyol, hanya saja belum jelas klub mana yang akan ia bela nantinya. David De Gea sebelumnya diklaim hampir balik ke pentas Premier League, sebab ada tawaran serius bagi pemain berusia 33 tahun tersebut. Tawaran itu bukan dari Manchester United, bukan juga dari Newcastle. De Gea dilaporkan diincar oleh Nottingham Forest. Bos Forest, Nuno Espirito Santo, memang tengah mencari kiper top untuk memperkuat timnya. Namun De Gea menolaknya, pasalnya ia cuma diberi tawaran jangka pendek. Manchester United disarankan gerak cepat rekrut Kaoru Mitoma dari Brighton. Manchester United disarankan bergerak cepat untuk mendatangkan Kaoru Mitoma dari Brighton dan Hove Albion. Legenda Setan Merah, Louis Saha menilai winger asal Jepang itu punya prospek besar dan cocok dengan gaya main Manchester United. Brighton dan Hove Albion mengeluarkan uang sebesar 52,13 miliar rupiah untuk menebus Kaoru Mitoma dari Kawasaki Frontale pada Agustus tahun 2021. Pemain berusia 26 tahun itu pun sempat dipinjamkan ke klub kasta tertinggi Belgia, Union Saint-Gilloise pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Sementara pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Kaoru Mitoma menjadi andalan Brighton dan Hove Albion untuk bermain di sisi kiri. Meski sempat mengalami cedera engkel, tetapi ia masih bisa menunjukkan performa apik dengan memberikan 3 gol dan 6 assist dari 25 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, Kaoru Mitoma sempat memperkuat Jepang di Piala Asia 2023. Namun, ia hanya bermain sebanyak 2 laga dan gagal membawa Samurai Biru menjadi juara usai menelan kekalahan 1-2 dari Iran di babak perempat final. Sementara Louis Saha mengakui Kaoru Mitoma menjadi salah satu pemain apik di Liga Inggris, karena mempunyai kontribusi besar bagi Brighton dan Hove Albion. Bahkan, ia menilai Kaoru Mitoma merupakan pemain pekerja keras, mudah beradaptasi, dan sangat cocok untuk Manchester United. Dia adalah pemain hebat yang menunjukkan ketenangan dan memberikan banyak jaminan bagi rekan setim untuk mencetak gol dan manajernya kemenangan bagi Brighton dan Hove Albion, kata Louis Saha dikutip dari Metro. Dia tahu di mana harus menempatkan dirinya, dia adalah seorang pekerja keras dan Anda dapat melihat bahwa dia mempelajari permainan, Anda dapat memahami mengapa dia dapat dengan mudah beradaptasi ketika Anda mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dan dia akan menjadi pemain yang sangat cocok, ujarnya. Pria asal Prancis itu mengatakan banyak klub akan berusaha mendapatkan Kaoru Mitoma, karena memiliki prospek bagus. Louis Saha pun menyarankan Manchester United untuk mendatangkan Kaoru Mitoma. Saya yakin setiap klub akan memperhatikan Mitoma jika Brighton bersedia melepasnya karena dia adalah pemain dengan prospek yang besar. Mengenai apakah saya ingin melihat dia pindah ke Old Trafford atau tidak, itu adalah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab karena dia adalah pemain yang luar biasa, pungkasnya. Sementara Manchester United memiliki peluang kecil untuk mendapatkan Kaoru Mitoma pada bursa transfer musim panas 2024, sebab Brighton dan Hove Albion merupakan tim yang terkenal menjual pemain dengan harga sangat mahal. Musim panas lalu, Chelsea harus mengeluarkan uang sebesar 155 juta pound sterling untuk mendatangkan Moises Caicedo serta Marc Cucurella. Kemudian, Arsenal membayar 50 juta pound sterling untuk menebus Ben White dan 35 juta pound sterling juga dibayarkan Liverpool untuk mendapatkan Alexis Mac Allister. Saat ini, Kaoru Mitoma dikabarkan memiliki harga pasar 869,08 miliar rupiah. Brighton Hove Albion pun dirumorkan bersedia melepas Kaoru Mitoma ke klub manapun jika bersedia membayar 1,3 triliun rupiah. Ivan Toney diyakini bisa buat dampak di Manchester United.
Mantan striker Manchester United Louis Saha menyarankan Setan Merah untuk merekrut Ivan Toney. Saha yakin bahwa striker Brentford itu bisa memberikan dampak di Old Trafford. Toney dipastikan akan jadi rebutan banyak klub di musim panas nanti. Brentford sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan menjual sang striker. Toney menunjukkan performa yang bagus setelah menjalani skorsing akibat kasus judi. Dia sudah mencetak 3 gol dari 4 pertandingan Premier League. Sampai sejauh ini, ada banyak klub top Inggris yang berminat pada sang striker, salah satunya adalah Manchester United. Saha mendorong mantan klubnya untuk mendatangkan Toney di musim panas nanti. Menurutnya, Toney bisa memberikan dampak selama berkarir di Old Trafford. Saya yakin dia akan memberikan dampak karena dia memiliki semangat yang sama dengan Rasmus Hojlund dan dia pasti ingin menunjukkan maksudnya, kata Saha kepada Betfred. Tidak perlu beli bek baru, Manchester United punya berlian yang siap diasah. Bek Manchester United, Rafael Varane memberikan pujian setinggi langit kepada sosok Willy Kambewala. Ia yakin sang junior bakal menjadi bek yang bagus bagi Manchester United di masa depan. Manchester United memang cukup santer dikabarkan akan membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Erik ten Hag merasa perlu menambah armada di lini pertahanannya. Sejauh ini sudah banyak bek tengah top yang dikaitkan dengan Manchester United, beberapa bahkan dikabarkan sudah mengiyakan untuk pindah ke Old Trafford di musim depan. Namun dalam pandangan Varane, Manchester United tidak perlu membeli bek tengah baru, karena mereka punya bek muda potensial yang bisa mereka andalkan pada diri Willy Kambewala. Menurut Varane, Kambewala menunjukkan penampilan yang apik saat beberapa kali diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Ia yakin perlahan tapi pasti sang bek bakal mendapatkan porsi yang lebih besar untuk bermain di tim utama Setan Merah. Kambewala telah menunjukkan kualitasnya, saya rasa dia akan bermain lebih banyak di tim utama kami di masa depan dan ia akan semakin berkembang, ungkap Varane kepada tim Viewer Diary. Varane pribadi mengaku terkesan melihat penampilan sang bek muda di skuad Manchester United. Ia yakin Kambewala bisa menjelma jadi dinding yang kokoh di lini pertahanan Manchester United di masa depan. Dia masih sangat muda namun ia menunjukkan kualitas yang bagus dan kami mempercayainya. Dia akan memiliki masa depan yang hebat, pungkasnya. Kambewala sendiri berpotensi kembali dimainkan Erik ten Hag di akhir pekan nanti. Sang bek berpotensi diturunkan saat Manchester United bertandang ke markas Luton Town pada hari Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024, malam nanti. Manchester United bakal bajak penyerang muda Bayern Munchen Mathys Tel. Ada kabar buruk datang bagi Bayern Munchen, penyerang muda mereka, Mathys Tel dilaporkan kini jadi incaran Manchester United. Tel belum lama ini bergabung dengan Bayern Munchen, ia direkrut dari Rennes pada tahun 2022 silam. 2 musim terakhir, Tel beberapa kali bermain di tim utama Die Roten. Pemuda 18 tahun itu menunjukkan performa yang cukup apik di lini serang Die Roten. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Bayern berpotensi kehilangan Tel di musim panas nanti, karena Manchester United kini berminat pada sang pemuda. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat berminat mendatangkan pemain asal Prancis tersebut. Tel merupakan tipikal penyerang modern, meski ia sering diturunkan di sisi kiri, namun Tel bisa bermain dengan sama apiknya sebagai penyerang tengah dan winger kanan. Erik ten Hag percaya kemampuan Tel bisa membuat lini serang Manchester United semakin berbahaya di musim depan, jadi ia ingin memboyongnya ke Old Trafford. Menurut laporan yang sama, Manchester United punya peluang untuk membajak Tel di musim panas nanti. Sang penyerang dikabarkan kurang bahagia di Bayern Munchen, karena jam bermain yang ia dapatkan relatif cukup minim. Alhasil jika Manchester United berani menjanjikannya jam bermain yang reguler, maka pemuda 18 tahun itu tidak akan segan untuk beralih ke Old Trafford di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Tel di musim panas nanti. Mereka sudah mulai berkomunikasi dengan agen sang pemuda dan mulai menawarinya kesempatan untuk pindah ke Old Trafford. Empat pemain Manchester United yang bisa ditukar dengan Frenkie de Jong. Manchester United dikabarkan ingin memboyong Frenkie de Jong di musim panas. Untuk mendapatkan gelandang Barcelona itu, Setan Merah mungkin bisa menawarkan salah satu pemainnya. De Jong sudah cukup lama menjadi incaran Manchester United. Namun, Barcelona selalu berhasil mempertahankan gelandang asal Belanda tersebut di Camp Nou. Kini, Barcelona dikabarkan mulai berubah pikiran. Raksasa Spanyol tersebut dilaporkan bersedia menjual De Jong di musim panas nanti.
Namun, Manchester United harus setor uang dalam jumlah besar untuk transfer De Jong. Menurut Mundo Deportivo, sang gelandang dikabarkan akan dibanderol di kisaran 80 juta euro. Harga De Jong tersebut tentu saja cukup mahal. Karena itu, Manchester United mungkin bisa menawarkan salah satu pemainnya untuk mengurangi biaya transfernya. Berikut ini 4 pemain Manchester United yang bisa ditawarkan kepada Barcelona sebagai bagian dari transfer Frenkie de Jong, yaitu Mason Greenwood, Jadon Sancho, Anthony, Scott McTominay. Scott McTominay bisa dibilang menjadi salah satu pemain terbaik Manchester United musim ini. Gelandang asal Skotlandia itu sudah mencetak 8 gol di semua kompetisi. Namun, masih ada pertanyaan apakah dia benar-benar cukup baik untuk menjadi starter secara reguler bagi Setan Merah. Dia kerap memulai laga dari bangku cadangan di bawah asuhan Erik ten Hag. McTominay bisa menjadi pengganti Frenkie de Jong di Barcelona. Karena itu, Barcelona mungkin akan tertarik untuk menukar De Jong dengan McTominay.